sekarang kita masuk ke bagian Object Oriented Programming di Python ya teman-teman. Jadi apa sih yang kita pelajari di OOP ini teman-teman? Jadi pertama kita akan bahas definitions ya, beberapa pendahuluan teori tentang OOP, which is di video ini teman-teman. Jadi di video ini kita nggak akan langsung start coding ya. Terus setelah ini kita akan belajar tentang apa itu kelas, apa itu objek ya. Terus yang ketiga, setelah kita tahu tentang kelas dan objek, kita akan belajar juga tentang apa itu atribut dan apa itu method. Oke. Ada spesifik method yang disebut sebagai initializations, ya, init di Python itu, di beberapa bahasa program lain itu dipanggilnya constructor gitu ya. Tapi di Python kita akan belajar init, itu specific functions di Python ya. Terus kita juga akan belajar tentang apa itu public dan private attribute, juga public dan private method. Oke. Nah, yang terakhir di bagian OP kita akan belajar tentang inheritance, di mana di dalamnya terdapat materi tentang polymorphism. Teman-teman gak usah bingung dulu, kita akan bahas satu-satu per video ya. Karena kita masuk ke bagian definitions dan pendahuluan dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian definition dulu ya. Jadi apa sih Object Oriented Programming atau OOP? Jadi OOP itu adalah salah satu paradigma pemrograman. Paradigma itu jadi kayak cara kita memandang sesuatu gitu ya. Based on the concept of objects. Jadi gue udah pernah bilang sebelumnya ya, bahwa Python ya, di bahasa pemrograman Python itu semua kita anggap sebagai objek gitu ya. Nah, itu adalah salah satu paradigma OOP teman-teman. Jadi Python itu salah satu bahasa pemrograman yang support nih ketika kita ingin membuat program dengan paradigma OOP gitu ya. Paradigma semua yang mau kita buat itu adalah objek gitu. Nah, Python itu support untuk itu gitu. Yang mana program OOP nanti tuh punya, ya jelas lah ya, punya line of code, dan code-nya itu bisa contains of data gitu. Jadi teman-teman akan lebih ngerti ketika nanti kita coba demonstrasikan menggunakan coding di materi berikutnya ya. Tapi intinya adalah object oriented programming ini berbeda dengan functional programming yang sebelumnya kita udah coba ya di pembuatan function itu gitu ya. Jadi kita mandang sesuatu itu sebagai objek gitu. Nah, ini teman-teman sedikit gambaran ya perbedaan antara functional programming gitu ya dengan OOP yang nanti akan kita coba buat. Nah, di functional programming teman-teman ingat ya, jadi teman-teman bisa buat sebuah function di mana function itu akan memproses sesuatu gitu ya. Dan teman-teman bisa masukkan sebuah input melalui parameter. Masih ingat ya teman-teman ya, di function with parameter. Jadi teman-teman bisa masukin input ke parameter itu, lalu functionnya dieksekusi gitu ya, melakukan sesuatu, lalu mengeluarkan sebuah output atau return value gitu ya yang udah kita kenal gitu kan. Nah, tapi bisa aja function itu kan nggak menerima input, nggak mengeluarkan output sama sekali gitu ya, return none gitu ya, tergantung dari spesifikasi function yang teman-teman buat gitu ya, yang teman-teman declare. Nah, berbeda dengan OOP teman-teman. Oke, instead of menerima sesuatu, proses terus output, di OOP kita bayangkan apa yang mau kita buat itu adalah objek teman-teman. Ya, jadi contoh misalkan human, oke, kita buat kelas human gitu, oke, di mana nanti akan ada objek-objeknya gitu ya. Orang itu kan banyak ya, ada gua, ada lu, ada temen lu gitu dan sebagainya. Tapi kita sama-sama human gitu ya, dalam kelas human gitu, oke. Nah, teman-teman akan bikin kelas human, oke. Ini belum ada input atau proses apapun sama sekali, oke. Teman-teman pandang human itu sebagai objek, lalu ada dua, ada atribut, gitu ya, ada attribute, ada methods. Oke, atribut itu apa sih? Atribut itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh si kelas itu gitu. Human itu punya apa aja sih? Oh, human itu punya nama, punya tanggal lahir, punya tempat tinggal gitu ya. Itu adalah beberapa attributes dari human. Lalu yang kedua selain attributes ada method teman-teman. Method itu functions yang bisa dilakukan oleh kelas tertentu, oleh objek tertentu gitu. Human itu bisa ngapain aja sih? Bisa bernafas, melihat, belajar, bernyanyi, joget misalkan gitu ya. Nah, itu kan beberapa aktivitas gitu ya, atau let's say beberapa functions yang bisa dilakukan oleh spesifik kelas itu. Oke, jadi kita pandangnya sebagai objek. Nah, contoh ada objek human tadi gitu ya. Nah, berikutnya ada objek car, misalkan mobil. Mobil juga punya atribut kan, punya warna mobil, punya cc gitu ya, punya berapa horsepower-nya, berapa torsinya gitu ya. Nah, kan car juga punya atribut itu gitu. Lalu ada method. Car tuh bisa ngapain aja sih? Dia bisa berakselerasi, bisa deselerasi, bisa
nyalain lampu gitu ya. Nah itu kan beberapa metode yang bisa punyanya si car gitu ya, functions yang punyanya si car itu gitu ya. Lalu ada juga jalan, ada road juga. Nah semua kita anggap sebagai objek. Nah mereka gitu ya akan berinteraksi di programnya teman-teman gitu. Nah berinteraksinya bisa via apa nih? Bisa via metode dari si kelas itu sendiri gitu ya. Misalkan human drive a car, berarti method drive gitu ya, function drive gitu. Itu akan menerima satu parameter car gitu. Paham ya? Jadi mereka bisa berinteraksi antar objek via metode kelasnya sendiri atau enggak gitu ya. Bisa via metode kelasnya sendiri atau enggak. Oke? Tapi yang jelas adalah teman-teman harus ngerti dulu gitu ya di basic definitions ini bahwa functions itu text input, processing output. Nah, kalau di OOP teman-teman bukan define proses something gitu ya, tapi teman-teman define objek yang pengen teman-teman buat tuh seperti apa sih gitu, punya atribut apa aja, bisa melakukan apa aja. Ya, itu paradigmanya gitu ya, itu cara mencari sudut pandangnya. Nah, biasanya digunakan untuk industri game gitu ya, kayak Dota, terus Mobile Legends gitu ya, atau Mario misalkan gitu ya, game jadul dulu gitu. Nah, itu juga bisa kita pakai prinsip-prinsip OOP ini gitu ya. Contoh misalkan Dota gitu ya, atau Mobile Legends gitu ya, atau Free Fire misalkan. Nah, itu kan ada hero-nya gitu ya, orangnya gitu. Orangnya punya atribut apa aja sih gitu ya? Punya username gitu kan, terus punya tinggi badannya gitu ya. Nah, itu kan atribut-atribut. Metodenya apa aja sih? Metodenya adalah misalkan fire misalkan ya, nembak misalkan. Ketika nembak itu ngapain misalkan. Terus ada rumah-rumahnya gitu ya, rumah-rumahnya itu adalah objek juga gitu. Terus ada item-itemnya itu juga objek gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk implementasi si OOP. Kedua ada di applications. Ya jelas lah ya, kayak website teman-teman buka juga itu kita juga bisa pandang sebagai paradigma OOP juga. Misalkan tombol gitu ya, tombol di website. Tombol itu kan punya atribut ya kan, punya warna, punya tulisannya apa gitu ya. Terus punya method juga kan, methodnya ketika diklik ngapain, ketika di hover ngapain gitu ya. Nah itu salah satu bentuk implementasi OOP. Oke, nah di next video kita akan coba belajar tentang kelas dan objek serta implementasinya langsung biar teman-teman makin paham tentang OOP ini. Oke?